Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kembali kita di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Dan ini sangat menarik ya, yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Kesaksian daripada Ferdy Sambo dan laporan daripada Putri Chandrawasih. Ini sangat bertolak belakang. Dan coba kita akan lihat cuplikan daripada laporan daripada Putri Chandrawasih dari Magelang ya, kepada Ferdy Sambo melihat kesaksian kemarin. Ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu. Ya udah, saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Nah, kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam, Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget, Yang Mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya, Yang Mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan, Yang Mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya, Yang Mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali, Yang Mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya, Yang Mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis, kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya, Yang Mulia. Terus apalagi selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan mereka karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain, dan juga kasihan terhadap saya, Yang Mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky, Yang Mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas, Yang Mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT, Yang Mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa, Yang Mulia. Saya kemudian memanggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu, ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu, Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap.
Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan, yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Joshua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu, Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Joshua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Iya. Terus kapan saudara membuat ini nanti akan kita lakukan di Duren? Demikianlah sedikit cuplikan daripada kesaksian Ferdy Sambo. Jadi istilahnya di sini membunuh nyamuk pakai bom besar, ya. Membunuh sebuah nyamuk pakai bom. Layak tidak seorang brigadir misalnya lah berbuat Joshua, ya, kemudian jenderal harus di backup oleh Bribka atau Barada. Wah, ini sangat membingungkan bagi kita. Nah, namun tuduhan daripada perkosaan tersebut kita bisa lihat juga cuplikan daripada Bapak Hendro, ya, di mana dia menjelaskan apakah di Begalang ada pemerkosaan. Nah, kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Bapak Hendro Filerso, ya. Nah, ini kita lihat daripada ini beliau yang mengatakan, penglihatan semakin terbatas karena selaput lemak di mata. Tapi jika operasi biayanya mahal dan seorang Putri Chandrawati, dia katanya duduk atau terkapar di depan kamar mandi. Di depan kamar mandi loh, saudara. Dan tangan kakinya dingin. Sekarang kita tahu, begitu dia ditidurkan di tempat tidur, saudara. Ini orang kalau sedang diduga menggunakan narkoba, saudara. Sabu deh, saya bilang deh sabu, ya. Dan mungkin sebagian besar yang ada di sini tahu, ya, bagaimana reaksi daripada barang itu, saudara. Barang itu bereaksi apa? Mungkin kepalanya dia kesemutan pertama, seperti orang kesemutan, saudara. Karena dia pakai yang high. Setelah kesemutan apa yang terjadi? Tangan kaki dia akan kedinginan, saudara. Ya, tangan kaki daripada Putri Chandrawati akan terasa dingin. Dan di waktu itu, saudara, kalau mereka bilang ada di dalam laptop, dibilang sako, itu sebenarnya bukan sako, itu namanya sange, saudara, sange. Saya tidak teruskan kata-kata itu sange, ya, S-A-N-G-E, ya. Itu sako apa, ya, titik-titik, saudara, ya. Itu berarti dalam keadaan yang namanya Putri Chandrawati, posisi libido tinggi, saudara, tinggi banget. Dan itu banyak wanita di Indonesia. Ya, saya nggak tahu, mungkin di dunia, tapi di Indonesia deh. Itu rata-rata wanita kalau menggunakan itu, saudara. Dan dia kena barang yang bagus. Dia sakau, bukan sakoi, tapi dia permintaan dia ini cukup. Ya, saya bilang cukup ini kalau ya sama pacarnya sih nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau dengan orang lain, makanya kan kita lihat, ya, setiap kali ditemukan mereka memakai narkoba,
Itu biasanya cowoknya 2, ceweknya 2, ya. Kadang-kadang ceweknya berapa, cowoknya berapa. Pasti ada cowok cewek, saudara. Di mana-mana ada cowok cewek. Lah ini Putri Chandrawati dalam keadaan tinggi, saudara. Ya kan, dia mungkin terjatuh lah, ya, anggaplah terjatuh, ya. Atau mungkin dia kepleset atau dia di situ. Di situ dia sedang tinggi-tingginya, saudara. Sedang tinggi-tingginya. Permintaan badan dia ini tinggi. Saya bilang permintaan badan dia, ya. Dan dia mencari seseorang yang dia taksir selama ini. Ditaksir. Karena tangan, kaki dia dingin. Akhirnya begitu sampai di tempat tidur nggak ada apa-apa, saudara. Ya biasa, dia jalan juga bisa. Tapi kalau terlalu tinggi bahaya, ya kan. Dan begitu dia telepon, dia bisa dia itu nggak apa-apa, normal, saudara, begitu ya. Dia telepon Eliezer. Begitu datang semua, yang dipanggil, yang dicari adalah siapa? Joshua, saudara. Joshua disuruh naik. Nah, akhirnya Joshua naik lah, ya kan. Akhirnya Joshua naik. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam kamar 15 menit. Sepertinya ada bargaining, ya. Ada tawar-menawar, ada desakan dari Putri yang sedang tinggi-tingginya, ya, dalam keadaan tinggi-tingginya dia. Kita lihat Putri, saudara. Di bawah matanya hitam, ya kan. Habis itu lihat wajahnya, saudara. Dan dia dalam keadaan pasti sedang tidak baik-baik saja untuk dia punya, saya bilang untuk seks dia, ya. Kita sudah besar-besar di sini. Menuntut, saudara, meminta kepada si Brigadir Joshua. Tapi apa yang terjadi? Mungkin bargaining itu cukup lama, 15 menit, akhirnya ditolak juga, saudara. Akhirnya ditolaklah sama si Brigadir Joshua. Ya, ditolak. Dan dia keluar dari pintu supaya tidak terjadi apa-apa, karena dia tahu yang memanggil adalah Ricky Rijal. Di situ ada Eliezer, ada Susi, ada Kuat, saudara. Dia malu, ya kan? Dia malu. Dan dia juga, tapi kalau Putri yang sedang dilanda asmara tinggi, dia nggak urusan, saudara. Itu semua bisa dibungkam dengan Putri, ya kan? Tapi yang namanya Brigadir Joshua, ya kan, pasti agak takut juga, saudara. Dia menolak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Disitulah kefatalan daripada Joshua. Saya bilang fatal, ya, fatal. Begitu ditolak, sakit hati berat, saudara. Karena dia tinggi-tingginya waktu itu. Dia sedang tinggi-tingginya ditolak lagi, ya kan? Ditolak. Dan dia yang dituju adalah Joshua. Kalau yang dituju Kuat, Kuat pasti nggak ada masalah, saudara. Kuat sih oke-oke aja. Tapi yang dituju adalah Joshua. Joshua mundur, saudara, menolak, ya, menolak. Dan lah disitulah, itu sudah kejadian kira-kira jam setengah 8, jam 8 malam, saudara, ya kan. Saya tidak tahu pasti malam itu juga, ya, malam itu biasanya orang itu nggak bisa tidur, saudara. Dia sudah mutar-mutar aja ini si Putri Chandrawati. Tapi dia sudah sempat telepon, dan begitu ditolak dia telepon suaminya, ya kan. Makanya dia bisa tersenyum, ya, dia tidak merasa kehilangan yang namanya Joshua. Karena apa? Dia ditolak, saudara, dalam keadaan dia tinggi-tingginya. Dan kita lihat, sepertinya dari komplotan ini, saudara, itu sepertinya seperti memakai, saudara, ya kan. Kita lihat Ferdy Sambo. Bisa gila-gilaan, saudara. Orang kalau sedang maki itu bisa membunuh orang, bisa segala macam. Makanya tidak heran katanya kalau di ruangannya dia itu suka nembak-nembak. Dia pasti juga make. Dan itu berbahaya, saudara, ya. Itu berbahaya kalau mereka-mereka yang memegang senjata. Nah, ini Putri ini, saudara, karena yang dituju adalah si Brigadir Joshua. Apa yang terjadi? Fatal. Saya bilang fatal, ya. Dan fatal. Fatalnya apa? Begitu dia perjalanan pulang, itu masih bereaksi itu, saudara. Ya, saya melihat itu masih bereaksi. Dan di saat itu, ya, di saat kejadian itu, saya melihat Putri Chandrawati itu di bawah matanya itu hitam, saudara. Ya, sedang hitam-hitamnya. Dia pasti nggak bisa tidur. Orang kalau pakai gitu nggak bisa tidur, saudara. Dan mulutnya penuh dengan kebohongan. Dan dia habis itu begitu datang, karena dia sakit hati berat, saudara. Itulah dia. Dia begitu telepon dengan Ferdy Sambo, berembuk berdua diputuskan dan dihilangkan.
dihilangkan ya, tanpa belas kasihan dan tanpa dicegah loh. Harusnya kalau pada saat itu kan mereka rombongan lagi saudara, satu mobil. Kuat, Riki Rijal, Barada Eliezer, Joshua dan Putri Chandrawati. Mereka di situ. Nah itu memendam sakit hati di dalam situ, di mobil juga dipendam saudara. Karena waktu di Magelang itu pasti juga sudah terpendam sakit hati berat ya, karena ditolak saudara. Sedangkan Putri sedang menuntut, badannya dia itu sedang menuntut. Habis itu ya sudah, begitu sampai di sini dihilangkan ya, habis itu diajar cepat-cepatan saudara. Begitu sampai Jakarta terus dengan Putri rombongan ya, mereka itu yang dengan alasan untuk isoman. Habis itu di belakangnya si Ferdi Sambo datang. Begitu datang di dalam diajar, selesai saudara. Dan apa yang terjadi? Kelanjutan daripada itu ya, kelanjutan daripada peristiwa itu, semua saksi-saksi yang katanya hampir 30 orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum saudara, semuanya memberatkan daripada Joshua ya. Tetap dengan fitnah-fitnah itu masih berjalan. Walaupun ya kan kemarin saya bilang bahwa semestinya untuk pelecehan, karena pelecehan itu waktu sebelum kejadian Putri Chandrawati itu ada di depan kamar mandi, itu nggak ada yang tahu saudara. Susi ditanya nggak tahu, Kuat juga ditanya nggak tahu. Jadi diambil kesimpulan oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum bahwa pelecehan itu tidak ada. Tapi kalau kita melihat debat daripada Febri Diansyah dengan saudara kita Martin Simanjuntak ya, Martin Lukas Simanjuntak, dan waktu di dua sisi itu dia ribut terus, panas yang dibahas oleh si Febri Diansyah itu hanya sekitar yang di situ saudara, tanggal 7 itu dia karena tanggal 4-nya sudah terpatahkan lewat. Sisa itu yang dipertahankan oleh Febri Diansyah itu hanya tanggal 7, dan itu kejadiannya sekitar setengah 8 sampai jam 8. Dan Putri pasti tidak tidur saudara, nggak bisa tidur ya kan. Orang pakai begitu kan Kuat nggak tidur saudara, Kuat nggak tidur. Tapi di satu sisi badan dia nuntut ya, karena apa? Habis begitu dia ditolak, dia kecewa berat di situ tuh saudara, kecewa berat dibawa. Nggak taunya kalau cuman dimarahin, ditampar atau apa saudara, tapi dibunuh loh, bukan main-main gila ya. Itu adalah permainan gila, saya bilang itu adalah permainan apa itu kalau model begitu itu ya. Benar-benar salah sedikit Anda menolak, mengecewakan, selesai. Nanti kapan-kapan kalau ada orang begitu lagi, mungkin kapan-kapan ya, kalau si Kuat ikan buntal dia anytime ya kan, anytime dia bisa ya kan, anytime anywhere ya kan, dia siap di mana aja itu kalau si Kuat. Tapi kalau Joshua ini kan dia melihat banyak teman-temannya, dia malu ya kan, terus ngapain dengan itu, karena ini kan seperti ibunya dia. Padahal 7 paginya itu mereka sedang seperti tidak ada masalah saudara, tidak ada masalah kan. Bayangkan ada pesta mulai jam 12 malam, tanda tanya nggak kitanya ya kan, tanda tanya besar nggak. Dan habis itu saudara mungkin make semua ya kan, mungkin Joshua aja yang dia nggak mau mungkin kan ya kan, Putri ya kan. Dan Ferdi Sambo sepertinya tidak tidur juga saudara. Dia tidur hanya berapa menit sih, coba bayangkan kalau seandainya dia tidur jam 2 jam 3 pagi, habis itu jam 4 dia jalan ke Jogja untuk naik pesawat, nggak tidur berarti kan, nggak tidur. Dan waktu itu apakah berdua itu terjadi antara Ferdi Sambo dengan Putri, kita tidak tahu. Dan mungkin karena dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kan itu ada anniversary-nya, mungkin dikasih juga sama si Ferdi Sambo. Tapi ini menuntutnya lebih saudara, Putri Chandrawati menuntut lebih. Mungkin dia diberi oleh si Ferdi Sambo ya, dikasih lah yang namanya suami istri ya. Tapi belum puas, dan Ferdi Sambo mungkin sebentar selesai, dia nuntut, masih nuntut badannya saudara. Dia incar yang namanya Brigadir Joshua. Brigadir Joshua jadi sasaran dia, dan fatal. Itu kira-kira begitu. Jadi saudara-saudara, saya yang ada di sini, saya tidak terlalu panjang, tapi saya menggunakan
Apa kita lihat tadi pernyataan dari video tersebut dari Bapak, kata-kata yang masih cukup sopan, cukup elok, saudara. Karena kalau dari kata-kata Bang ada yang Ferry lebih, Heranso ya, Ferry. kalau saya akan rame kata-kata yang Hendro misalkan ada Filerso, sange, ya. ada apa itu bahasa-bahasa sekarang, saudara. Bahasa-bahasa wanita. Itu dari Bapak Hendro Filerso. Kalau kita lihat kemarin dalam pertanyaan-pertanyaan pada hakim, ya, dan jawaban daripada Bapak Ferdi Sambo, apa yang dikatakan? Laporan daripada putri, saya diperkosa, ya, dipercaya oleh Ferdi Sambo. Nah kemudian, tapi ada kata-kata, jangan beritahu siapa-siapa, ini aib. Nah harusnya ini pertanyaan bagi seorang jenderal ya, Ferdi Sambo. Istri dilecehkan, ya, tapi kok jangan dikasih tahu siapa-siapa, ada apa? Ini pertanyaan bagi kita, ada apa? Nah harusnya ya disampaikanlah kepada Ricky paling senior, Ricky Rijal ya. Dia masih bisa mengatur Joshua. Ya. Nah, tapi kita lihat gara-gara itulah, karena diperkosa, sakit hati, jadi tidak memikirkan apa dibalik daripada semua ini. Nah tadi keterangan daripada Hendro Filerso ya, dikatakan kalau orang memakai itu keinginannya sangat tinggi. Jadi di sini dikatakan tantangan daripada selera dan nafsu itu bisa membuahkan hasil menjadi kebencian. Nah, Joshua ya, saya sudah menjelaskan kalau orang Batak ya, falsafah orang Batak Martutur dan Maradat itu sangat kuat ya. Apalagi perkawinan orang Batak sakral. Joshua orangnya terdidik ya, orangnya berpendidikan, bisa masuk polisi. Kemudian dia kesayangan daripada keluarga, bahkan diberikan kepercayaan kepada dia untuk mengelola keuangan keluarga. Cuman kepercayaan ini mungkin dianggap oleh ya PC akan membuahkan hasil, namun tidak terjadi. Nah ini analisa ya, ini analisa, sehingga timbul kemarahan. Buktinya mereka tidak satu mobil. Waktu dari Magelang itu Putri Kuat Maruf ya, Susi ya. Nah, kemudian dalam satu mobil lagi adalah Joshua, Ricky Rizal dan Eliezer. Jadi hal-hal seperti ini memang boleh dikatakan merupakan suatu retorika. Cuman yang kita sayangkan ya, kita harus menyayangkan seorang jenderal kok bisa berpikiran seperti itu ya. Dilaporkan dilecehkan oleh Joshua. Dia tahu selama ini kelakuan Joshua itu bagaimana ya. Bahkan mensetrika baju anak-anaknya pun dia mau ya, bahkan sudah dianggap anak sendiri. Tapi seperti yang dibilang Pak Hendro Filerso tadi ya, karena kecewa, oh itu bisa memang benar-benar sakit hati karena tidak terpenuhi keinginan yang satu itu bisa membuat berbahaya. Nah, saya hanya mengatakan kepada Pak Ferdi Sambo ya, ini saya kira malulah kita kalau itu yang kita perbesar. Apalagi skenario jilid 1 ya sudah tidak laku ya. Terus dibuat lagi skenario jilid 2.
Ini pun sudah jauh melenceng daripada apa yang sebenarnya. Ya. Karena kalau benar-benar terjadi pelecehan seksual di Magelang, tidak mungkin tidak tahu di antara semua ajudan dan termasuk Susi. Ya, Kuat Maruf, Ricky Rizal, ya, Ricky Leisure, pasti mereka mengetahui. Nah, Joshua dia menjaga harga diri, martabat, ya. Karena orang Batak itu pantang menodai, ya, apalagi sudah dianggap ibunya sendiri. Pacar aja orang Batak tidak mau menodai, apalagi istri orang lain, istri seorang jenderal, ya. Karena ada dalam marpatik orang Batak, falsafah Batak marpatik itu unang, jangan kepada anak-anak. Tapi ada istilah kalau sudah dewasa, toka. Tidak benar. Toka mardongan dohot istri orang lain. Jangan pernah kita, ya, menemani istri orang lain kalau bukan pada tempatnya. Itu falsafah orang Batak. Jadi itu dijaga oleh almarhum Joshua. Dia tidak mau, bagaimana saya merubahkan karir saya. Tapi akhirnya dia juga akan mati. Makanya tadi Hendro Pilester mengatakan fatal bagi Joshua katanya. Karena kekecewaan. Nah, itu dari dua sisi ini mari kita lihat, ya. Mana sebenarnya yang benar? PC melaporkan saya diperkosa. Tapi dikatakan jangan beritahu siapa-siapa. Ini aib. Wah, nggak bisa. Kalau sudah diperkosa ya harus beritahu ilmu. Joshua kan ajudan, ya. Nah kemudian yang paling tidak masuk akal, ya, seorang jenderal harus di backup oleh Bribka atau Barada, ya. Seperti dibilang oleh Pak Ferdisambo, ya. Ricky Rizal, kalau saya melawan Joshua, kalau dia melawan, tolong backup saya. Ini aneh. Ya, Joshua tidak punya senjata, sudah dilucuti. Terus perlawanan apa yang ada dari Joshua? Dia seorang yang baik-baik, kok bagaimana mungkin bisa melawan? Nah makanya Eliezer mengatakan, ya, waktu dia mau ditembak, ada apa bang? Ada apa? Kenapa? Ada apa? Karena dia tidak tahu masalahnya. Dia tidak tahu ada apa. Tapi Putri mengatakan pelecehan. Nah ini, marilah kita berpikir jernih. Jadi kalau menurut saya, ya saran saya, hakim juga sudah jeli saya melihat semua nih, apalagi jaksa, ya. Nah, jadi marilah kita, ya, jangan sampai banyak korban-korban teman-teman polisi lainnya, kasihan, ya. Jadi kalau memang Pak Ferdisambo mengakui, sudah. Akui terus terang apapun yang terjadi, sudah, ini semua kesalahan. Lebih baik bertobat daripada bertahan, ya. Sebab kita dihantui. Sebab bagaimanapun, ya, sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya akan jatuh juga. Gak mungkin, ya. Saya kasihan melihat polisi begitu banyak, ya. Sedih rasanya, ya. Apalagi Baradae masih lugu, ya. Masih muda. Nah cuman kepada Ricky Rizal, ya, pakailah 4 anugerah manusiawi, ya, dalam permasalahan tersebut dengan kesadaran sendiri, ya. Artinya kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan diri sendiri, siapa kita di hadapan anak dan istri kita dan keluarga kita, ya. Kemudian siapa kita di hadapan alam, ini kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian dengan imajinasi, ya, artinya nanti apa yang akan terjadi kalau saya berbohong seperti ini, kalau saya mengatakan yang tidak sebenarnya. Ini ada sebab dan akibat, ya. Semakin jengkel hakim, ini semakin berat. Tapi kalau pengakuan yang sudah terus-terusan mengaku, itu akan meringankan hukuman, ya.
Karena ini sudah terjadi kok. Sudah jelas. Joshua meninggal, ada perintah tembak, ada yang menembak, ya, dan ada perencanaan, ya, sudah jelas. Pasal 340 sudah dinyatakan oleh jaksa. Jaksa juga tidak sembarangan membuat pasal, ya. Jaksa itu sudah canggih-canggih semua. Inilah. Jadi kalau kita melihat jawaban daripada Pak Sambo, pelecehan, istrinya menangis, ini bagaimana? Tapi kok pelecehan? Jangan diberitahu kepada orang ini aib. Harga diri apa yang mau kita perjuangkan? Kalau memang pelecehan, katakan itu bukan rahasia umum lagi pelecehan. Tapi karena memang tidak ada pelecehan, ya memang bagaimana? Nah itu kira-kira pendapat saya. Karena memang tidak ada pelecehan. Ya masa satu pun tidak ada yang tahu satu rumah di Magelang, ya, banyak orang, ya pasti tercium baunya. Nah kemudian, ya, menurut visum bahwa Joshua spermanya dia tidak ada sperma daripada alat vital beliau dilihat. Itu kita harus, kalau seandainya dikatakan perkosaan berarti kan ada keluar sperma, tapi itu tidak. Nah, cuman Pak Hendar Supilerso mengatakan bahwa PC tidak divisum. Nah memang, nah, harusnya kalau memang itu benar harusnya divisum. Cuman karena ini skenario kedua, ya, skenario pertama tidak berhasil, nah sehingga pakai skenario kedua. Sebenarnya maksud mereka untuk meringankan hukuman, tapi justru memberatkan. Kalau seandainya skenario pertama gagal, udah akui memang salah, udah apapun terjadi terjadilah, udah kita gentleman. Toh semua juga manusia akan mati kok. Tidak ada yang hidup selama-lamanya, nggak ada. Kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup besok. Ini harus diingat ini, ya. Pak Sambo tidak bisa menjamin kalau Bapak masih hidup besok. Tidak bisa menjamin. Nah, karena ya Nabi Sulaiman, Raja Salomo mengatakan, ya, bahwa orang pintar tahu datangnya maut. Nah, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Mana beda daripada orang pintar dan orang bodoh? Hanya, ya, hanya orang Batak bilang hanya sanggiling ngobuk, hanya seujung rambut, ya. Kalau orang pintar berpikir dulu baru berbuat. Tapi kalau orang bodoh berbuat dulu baru berpikir. Nah ini bedanya, cuman seujung rambut bedanya antara orang bodoh dengan orang pintar, ya. Itu. Dan kapan orang pintar menjadi bodoh? Ya. Nah, apabila ketidakmampuan mengelola emosional intelijen, orang pintar jadi bodoh, ya. Nah di sini kan hanya pelecehan, kok bisa mengorbankan manusia? Toh Joshua kan ajudan. Apa sih kekuatan Joshua? Nggak ada apa-apanya. Orangnya lugu, ya. Orangnya lugu, nggak ada. Nah, jadi itulah bedanya orang pintar, ya, berpikir dulu baru bertindak. Kalau orang bodoh itu bertindak dulu baru berpikir. Itu bedanya. Jadi kalau orang Batak istilahnya itu pajologogo papudi uhum, ya, mendahulukan kekuatan dan mengabaikan hukum. Nah ini terjadi nih, terjadi nih. Nah, jadi dari peristiwa ini memang kita banyak mengambil manfaat, dan terutama untuk bapak-bapak polisi, ya. Saya sangat sedih nih. Apalagi ada teman polisi itu mengatakan, kenapa kami harus kamu korbankan Sambo, katanya. Wah, kita menangis itu mendengar itu, ya. Sampai ada ratusan polisi korban, ya. Kok kita yang harus dikorbankan? Nah, harusnya kalau Sambo bertanggung jawab, ya sudah. Saya bertanggung jawab semuanya, ini udah, pokoknya ini udah memang saya. Udah nggak usah lagi ada alasan.
Kalau dibuka lagi yaitu pelecehan seksual, ini makin terhina, apalagi buat ibu PC. Ya. Nah, nanti kita dengar nih, kalau ibu PC mengatakan itu benar, wah ini ya dipisum. Ya, tapi nggak mungkin lagi, sudah selesai. Nah, tapi saya tidak yakin. Kenapa Bu PC itu sering menangis? Karena sudah sadar dan sudah menyesal. Kesayangan sendiri kok jadi dibunuh. Nah, tapi yang tadi pada saat emosional, kata Hendro Pilestro tadi, waktu keinginan tidak terpenuhi, bencinya bukan main. Wah, itu kita pun pernah terjadi itu, ya. Kalau terjadi seperti itu, apapun nggak peduli kita, ya nggak peduli. Ya coba aja kita lihat, itu bisa membunuh memang, bisa membunuh kayak gitu, tidak peduli. Ya. Nah, makanya ada pesan daripada tokoh-tokoh spiritual, jangan mengambil keputusan waktu emosi. Tidak ada yang bisa menuju kebaikan kalau kita mengambil keputusan pada saat emosi. Nah, sekarang Pak Ferdisambo mengatakan saya emosi. Nah, kemudian dia harus di-backup oleh Barada. Jenderal kok di-backup Barada, ini kita gimana sih? Saya heran ini ya. Artinya misalnya kita contohkanlah, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa, punya kuasa seluruhnya, terus dia minta kepada saya supaya saya backup. Logik nggak masuk akal. Ya. Minta di backup oleh Baradae, seorang jenderal antara pangkat bumi dan tanah, ya, langit, bumi dan langit, ya, di backup. Waduh, benar-benar Pak, ya. Cuman ya kita himbau lah, ya, kepada Pak Ferdisambo, sudahlah, ya, jangan lagi lah mengorbankan banyak orang. Kalau sudah diakui terus terang, oke, saya salah, ini memang kami rencanakan, dan apa boleh buat, apapun hukuman saya terima. Sudah, itu lebih baik, dan pengadilan pun tidak lagi capek-capek. Mungkin kalau sekarang diakui seperti itu, hakim pun nggak perlu lagi panggil saksi, nggak perlu, udah tetapkan, putuskan hukuman, udah. Nah, kalau seorang kesatria memang, ya, apalagi kalau kita lihat di dalam di Kopassus itu ada di sana itu pernyataan, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Nah, ini sudah gagal nih dalam tugas sebagai pemberi motivasi kepada anak buah, gagal total. Ya udah, lebih baik pulang nama, apapun ya diterima. Nah, ini saran saya, ya. Nah, bagaimanapun, cuman kita hanya mau coba membandingkan, ya, menganalisa tadi dengan kesaksian Bapak Ferdisambo, pelecehan seksual. Kemudian ada analisa daripada Bapak Hendro Pilarso, ya, mengatakan bahwa ini ada keinginan yang terselubung, yang tidak terpenuhi sehingga membuat dia marah. Nah, dan ada ciri-cirinya memang, dilaporkan, dilecehkan, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Orang yang dilecehkan itu, waduh, bukan main bencinya. Kalau benar-benar itu nggak bisa, harus lapor. Bila perlu lapor ke Hansip dulu, ya, nggak apa-apa. Tapi ini kan dia kan punya kuasa. Tinggal telepon Kapolres sini. Kenapa? Ini ajudan saya nih, Joshua nih, nggak benar nih. Begini. Mana buktinya? Iya begini. Udah. Kenapa harus dihabisi di Duren 3? Ya. Di Malang pun itu bisa dihabisi. Ricky itu berika atau masih lebih tinggi pangkatnya daripada Joshua. Saya kira bertanggung jawab Ricky juga bisa. Kemudian Kuat Maruf juga pegang pisau, nggak tahu tuh buat apa tuh pisau tuh Kuat Maruf, ya, buat apa? Dan juga Joshua juga senjatanya juga sudah dilucuti, dia tangan kosong kok,
nggak ada apa-apanya. Nah kemudian minta di backup di Duren 3 atau di Saguling kalau seandainya melawan apa? Dia sudah tidak punya senjata. Nah kemudian ada senjata terselit di pinggang. Ini makin aneh ya, terselit di pinggang. Waduh, kita jadi makanya Barada Eliezer tuh senyum-senyum aja dia melihat semua kesaksian itu ya. Nah untunglah Tuhan tuh memang masih memikirkan semua segala apa keperluan kita, masih bisa memakai Eliezer sebagai saksi collaboration ya, sebagai saksi yang benar-benar mengatakan kejujuran ya. Dan dia berbicara apa yang dilihat ya. Nah kemudian saya juga kalau menarik ini di Bangka, ini waktu Eliezer melihat seorang putri masuk ke rumah Jalan Bangka, dan di sana dipanggil juga Ferdy Sambo, ada Putri Chandra ya, ada Putri Chandrawati. Nah kemudian Joshua juga ikut bersama Chandra, dan Joshua menyaksikan itu perbincangan itu di dalam itu. Saya takutnya Joshua tahu persoalannya sehingga semakin ini Joshua ini ya harus disingkirkan, bisa juga ya. Nah Eliezer tuh jujur, ada perempuan keluar dari dalam nangis-nangis. Nah yang di dalam itu hanya Putri Chandrawati, Joshua juga ada Ferdy Sambo, karena Joshua mengatakan Richard jangan masuk ke dalam ya, coba. Joshua tahu itu. Nah saya tanda tanya, apakah karena Joshua banyak tahu di dalam keluarga ini sehingga dia harus disingkirkan ya. Nah, tolonglah ya. Saya himbau kepada Ferdy Sambo ya, Bapak punya anak ya, Bapak punya anak dan juga punya Tuhan ya. Anak-anak Bapak tuh masih perlu generasi baru. Jangan sampai cemarkan nama anak-anak kita ya. Biarlah kalau Bapak mengakui secara gentleman, itu Bapak akan sebagai dianggap bertanggung jawab. Udah selesai. Tapi kalau berkelit seperti ini, mutar ke sana kemari, orang makin bingung Pak, orang makin bingung ya. Jadi saya sarankan sebagai kita ya, teman seiman lah ya, Bapak Kristen, saya juga Kristen, kita mengikut Tuhan Yesus ya. Katakanlah yang sebenarnya ya, katakan sebenarnya. Jadi tidak ada lagi retorika-retorika. Nah, demikianlah pandangan saya menghubungkan antara jawaban daripada saksi Ferdy Sambo dan juga ulasan daripada Hendra Filerso ya. Nah kemudian juga peristiwa di Bangka dengan adanya wanita katanya keluar yang menangis ya. Nah itu juga mungkin hakim sudah banyak mempertimbangkan itu, karena Jalan Bangka itu yang tahu persis itu Joshua, dan Joshua sudah hilang ya. Nah demikianlah pandangan dan saran dari saya kepada Bapak Ferdy Sambo dan juga kepada semua saksi-saksi lain. Ingatlah, anak-anaknya Pak Riki ya masih muda-muda ya. Anda masih bisa untuk berkarya ya, walaupun ada kejadian seperti ini. Kita pikirkanlah anak, istri dan orang tua kita. Inilah saran saya. Dan demikianlah pemirsa ulasan daripada saya ya. Dan tolong juga channel ini di subscribe ya, di like dan juga di share supaya nanti bisa berkembang terus. Kita akan mengikuti, menganalisa sesuatu yang mungkin bisa kita masuk nada nalar kita, dan apakah benar, apakah tidak ya. Namun kita tidak mau memblame atau tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuma dari peristiwa itu kita kumpulkan dan kita analisa. Demikianlah dari kami, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya semoga semua yang terlibat di dalam sidang itu berkatalah sejujurnya. Toh ya, kebenaran itu pasti akan tercipta. Karena hakim adalah wakil daripada Tuhan. Tidak mungkin hakim tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, demikian juga jaksa penuntut umum dan penasihat hukum ya, Bapak Febri ya, saya sarankan ya, tolonglah
Tidak usah banyak retorika yang enggak ya. Pak Martin sudah menjawab benar-benar itu ya. Komarudi Simanjuntak juga sudah mengatakan. Mari, udahlah. Ini sudah terjadi kok. Enggak akan terulang lagi. Sudahlah, kita selesaikan aja dengan baik. Bagaimana solusi jalan keluarnya? Kita tunggu putusan hakim yang adil seadil-adilnya. Demikian, dan salam sehat buat kita semua, dan Tuhan memberkati. Amin.